Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, segenap jajaran Bapak Ibu Tuan Guru SMA Maryam yang amat kami hormati, serta semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang cerah ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu takarub dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua yang hadir saat ini beserta keluarga kita semuanya diberikan kesehatan fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah, kita berdoa, doa thalabul ilmi, moga-moga ilmu yang kita pelajari saat ini, yang kemarin dan yang akan datang, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau kalian itu berdoa, kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan guyon satu, apalagi bermain dasi tiga calon-calon ya, dasi gawe calon-calon, ana sing ngomong dhewe, ana sing guyon. Itu sama halnya kalau kalian itu minta sama orang tua, umpama ya, pinjam dasinya, pinjam dasinya. Jadi soalnya sing tadi mainan dasi, sama kalian itu minta sama orang tua, ya minta sama orang tua gini, Pak, sampean kayak gak apa-apa Pak, sampean kayak alhamdulillah gak apa-apa. Kira-kira nonton kayak enggak? Enggak. Minimal dicoret dari kakak. Apalagi mohon maaf ya, apa doa sama gini, Pak, aku jual duit, malah belas gak dikei sama Gusti Allah. Maka tolong kalau berdoa itu yang khusyuk. Maka seringkali saya contohkan di sini itu kita minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, baik saat ini, yang kemarin, maupun ilmu yang akan datang. Kenapa kita persiapkan dan kita minta demikian? Sebab kita tidak tahu, namanya manusia itu kadang ono sombongi, ono pameri, ono rasa gumedine, ono rasa kurang ikhlasi. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ilmu yang kita mintakan, ilmu yang kita pelajari adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka tolong yang sungguh-sungguh, tolong yang betul-betul dinikmati, diresapi. Apalagi ketika baca Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu direnungkan betul. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Saat itu tekankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
jaluk ilmu manfaat ya Rob. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muga-muga ujian saya yang kelas 12 lancar ya Rob. Manfaatkan itu. Ojo guyon ae. Ya. Jadi kita minta baca Fatihah itu bukan dalam rangka untuk kita guyon-guyon, enggak. Tapi betul-betul sungguh-sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, keluar dari SMA muga-muga hidup saya barokah. Amin. Bisa kuliah, bisa kerja, bisa mendapatkan jodoh yang soleh-soleha, anak saya soleh-soleha, keluarga saya sakinah, mawaddah, barokah. Itu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aja biar dhewe. Paham tuh? Paham. Ya. Understand? Ya. Tolong bisa-bisa lagi kalau baca doa dinikmati betul. Padahal yang kita mintakan kan Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Itu intinya ya Allah, ilmu yang saya ketahui maupun saya tidak ketahui, jadikan ilmu saya semuanya manfaat. Dan wa zidna ilman nafi'a, dan jadikanlah ilmu saya tambah juga bermanfaat. Ya, itu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak khusyuk rugi. Apalagi tadi ambil durinan dasi, apalagi yang lainnya sebelah sana ngomong dia seterusnya. Ini perhatian untuk kita semuanya. Oke, tolong diperhatikan dan tolong nanti direnungkan, besok-besok lagi dimanfaatkan untuk kita doa apapun dan siapapun yang mimpin sama harus khusyuk. Oke, silakan dibuka pada faslun niat. Ya, kemarin kita bahas arkanus sholat. Sekarang kita bahas faslun niat. Oh ya, sekaligus untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan. Insya Allah nanti mulai tanggal 18, 19, 20 April, mulai kelas 12 silakan disiapkan yang tampil. Teknisnya seperti ini. Teknisnya adalah siapa yang buka mungkin bisa disediakan ada 4 peserta ya, atau 4 petugas. Yang pertama bagian buka, yang kedua bagian baca kitab, yang ketiga bagian untuk menerangkan yang dibaca itu, yang keempat bagian notulen atau kesimpulan, dan itu durasinya hanya 30 menit. Sehingga kalau pakai PowerPoint itu dikhawatirkan nanti kurang bisa maksimal. Maka cukup seperti saya ini tidak apa-apa, atau pakai lembaran khusus silakan. Kalau PowerPoint nanti mohon maaf, umumnya buka laptop dan macam-macam itu sudah tersita waktunya, sehingga nanti hanya berapa menit saja. Maka cukup bagian yang buka siapa, yang baca kitab siapa, yang menerangkan siapa, dan kesimpulannya siapa. Nah, yang bagian buka ini nanti akan menawarkan pertanyaan kepada siapapun yang hadir saat ini, kelas 10, 11, 12. Jika tidak ada yang tanya, maka nanti Bapak Ibu Guru yang akan tanya. Maka persiapkan pertanyaan dari kalian sendiri supaya Bapak Ibu Guru yang tidak tanya. Baik, itu informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Faslun, utawi iku fasal. Ya, barangkali nanti ini juga saya kira banyak yang belum paham juga. Jadi qala al-musannifu, qala wis ngendika sudah berkata. Siapa musonifu? Orang yang mengarang kitab. Qala musonifu wa nafa'ana, moga-moga ilmunya musonif itu bermanfaatan untuk kita. Wa nafa'ana bi ulumihi, dengan ilmu-ilmunya fid dharaini amin, untuk dunia sampai akhirat. Maka ketika baca itu tolong diaminkan. Ya walaupun saya tidak tolong itu ya harus ngerti diri, tapi barangkali tidak ngerti, itu seperti itu. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Ya Allah, moga-moga musannif yang sudah mengarang kitab ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya dunia sampai akhirat. Maka jawabnya adalah amin. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Tuh, seperti itu ya, tolong diperhatikan. Faslun, utawi iki ku fasal suci. An-niyatu, utawi niat iku salatu darajatin, telu piro-piro derajat. Niat itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan.
Ingkanat lamun ono opo as-sholatu sholat fardhon iku sholat fardu wajib mongko wajib opo qasdul fi'li nejo agawe sholat. Jadi kalau sholat fardu itu wajib menyengaja ya, makanya di dalam niatan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman laitan dan seterusnya. Itu penting, menyengaja. Saya sengaja sholat subuh, maka usolli itu saya sengaja sholat. Tidak ada usolli kemudian saya tidak sengaja, tidak ada. Maka usolli saya sengaja sholat. Wa ta'inulan nyatakan sholat. Saya sholat subuh dinyatakno. Betul ini sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Kalau duha ya duha. Tapi ini kalau wajib itu wajib disuarakan. Apa namanya, dinyatakan dan niatnya harus muncul. Adapun nanti diucapkan usolli dan seterusnya itu beda pendapat. Oke. Wal fardiyatu lan nejo kefarduan. Jadi kalau sholat fardu ada 3 hal. Yang pertama menyengaja berbuat sholat. Yang kedua menyatakan sholat. Ya, yang ketiga adalah memang betul-betul itu sholat fardu. Ini memang terkait dengan sholat fardu. Jadi sholat fardu ini niat untuk mengerjakan, menyatakan dan sengaja melakukan kewajiban sholat 3 itu. Oke. Wa in kanat lan lamun ono apa sholat iku nafilatan sunat muakkatan kanthi wektu-wektu karo tibatin kaya salat sunah rawatib ba'diyah qobliyah ya, qobliyah ba'diyah, qobliyah subuh, ba'diyah subuh atau tidak? Ada tidak ba'diyah subuh? Tidak ada. Terus qobliyah duhur sama ba'diyah duhur, qobliyah asar sama ba'diyah asar, ada tidak? Ada. Ada. Qobliyah maghrib ada tidak? Ada yang mengatakan ada yang tidak masuk kategori qobliyah. Jadi ada yang qobliyah maghrib itu diganti dengan tahiyat masjid, sholat mutlak, silakan. Pokoknya orang kalau qobliyah subuh itu semangat sholat sunnah, nggak usah diperkarani. Silakan. Ada yang mengatakan qobliyah subuh, ada yang mengatakan BE itu dia sholat mutlak, BE dia sholat tahiyat masjid, kan tidak masalah. Ya, walaupun memang itu tidak masuk kategori yang qobliyah bagiannya seperti sholat duhur. Nah, ba'diyah maghrib ya, qobliyah dan ba'diyah isya. Nah itu sholat sunnah yang mu'akkatan ya, mu'akkatan yang mengikuti daripada sholat rawatib. Audhati sababin utawa sholat sunnah kang duwe sebab tahiyat masjid li syukuril wudu ya, karena mensyukuri wudu. Itu namanya sholat sunnah yang ada sebab. Lah bagaimana caranya? Wajibah mongko wajib apa qasdul fi'li nejo gawe sholat, nejo agawe sholat, melaksanakan sholat harus saya sengaja, maka usolli tadi itu. Wa ta'yinu lan nyatakan sholat, harus nyatakan saya sholat sunnah qobliyah, saya sholat sunnah ba'diyah, saya sholat sunnah li syukur wudu, saya sholat sunnah tahiyat masjid. Jadi ada sebabnya. Sebabnya apa dulu? Hajat termasuk. Sebabnya kan ada hajat. Ya. Wa ingkana lan lamun ono opo sholat iku nafilatan, sholat sunnah mutlakon hale mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bagaimana Pak? Sholat sunnah yang silakan sholat sak kemengi ya, sholat sunnah sak gele. Jadi semua sekarang ini ya, setelah sholat sunnah duha itu maksimal ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Nah setelah 12
boleh kalian lanjut sholat sunnah sampai menjelang nanti sholat mau masuk duhur, ya kira-kira jam 11-an nih ya. Maka silakan sholat bagi yang kuat. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau kuat, ya kalau kuat. Nah, berapa jumlah sholat mutlak terserah, sak pegele sakem bengi. Sekali-kali jajal lah sholat mutlak gitu ya, sak kuat ya. Pak, apakah boleh duduk? Kalau sholat sunnah mutlak boleh duduk, ya. Kalau wajib itu harus berdiri jika mampu. Tapi kalau sholat sunnah mutlak maupun yang lainnya maka boleh untuk duduk. Berarti Pak, sholat sunnah terawih yang boleh duduk jika pegel silakan. Tapi tentunya pahala berdiri lebih besar atau banyak daripada yang duduk. Senajan sholat sunnah itu boleh duduk. Tanyain ke temannya, "Lek, aku lapor kok nunggu." Pegel. Aku wis mari kerja muli batu. Pegel awani, saya sholat sunnah tarawih seperti aku sholat tarawih tak nunggu wae. Silakan boleh. Tapi pahalanya lebih besar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau sholat sunnah mutlak? Wajib mongko wajib apa qasdul fi'li nejo agawe sholat tetap ya usolli sunatal mutlak rakaat nilai ta'ala kalau 2 rakaat. Maka silakan harus disejokkan itu, usollinya harus muncul. Fakot mongko bloko cukup itu saja. Jadi kalau sholat fardu itu adalah niat mengerjakan, menyatakan dan sengaja. Kalau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang ada sebabnya, maka mengerjakan dan bermaksud melaksanakan sholat. Tapi kalau sholat sunnah mutlak itu cukup menyengaja sholat. Usolli sunatal mutlak lillahi ta'ala. Kalau tambah rakaat ini silakan. Al-fi'lu atau kan jeneng fi'il menyengaja tadi itu atau ta'yinnya itu usolli, ya, mengucap usolli. Jadi terkait dengan pekerjaannya atau terkait dengan yang dibacanya sholat apa itu, maka perlu diungkapkan dengan kata usolli. Saya sholat apa? Usolli fardhus subhi, usolli fardhud duhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli sunatal duha, usolli sunatal hajat, usolli sunatal istikharah, usolli sunatal witri dan seterusnya. Itu perlu diucapkan itu. Nah, menurut Imam Syafi'i, melafalkan niat hukumnya adalah sunnah alias berpahala. Ya. Nah, Imam Hanafi tidak perlu usolli, cukup dalam hati kerentek itu sudah masuk. Langsung jadi sambil dari depan sana karena memang sudah punya wudu. Di sini teman-teman bersiap untuk sholat duha, langsung Allahu Akbar. Artinya sih ngomong, aku sholat duha, Allahu Akbar. Itu Imam Hanafi. Termasuk kalau sholat duhur, langsung kemudian dikomando sama imamnya sholat duhur, langsung Allahu Akbar. Dalam hati kerentek sudah saya sholat duhur, Allahu Akbar. Itu pendapat Imam Hanafi. Silakan pilih yang mana. Semuanya punya alasan dan punya maksud tertentu. Bagi yang mantapnya Imam Hanafi karena seperti itu, silakan. Bagi yang mantap karena Imam Syafi'i harus dilafalkan niat, monggo silakan. Itu sama-sama bolehnya dan sama-sama punya dasar. Yang Imam Syafi'i nuntun hati supaya hati ini jelas. Katakan adalah lambene ngomong duhur, hati ngomong asar. Usolli fardhu duhri, dipakai sholat asar. Maka usollinya ini menurut Syafi'i penting supaya nuntun hati. Ya, bagi yang sudah tertata hati yang bisa khusyuk, silakan mengikuti Imam Hanafi langsung Allahu Akbar. Dalam hati tetap sholat asar. Kemarin sudah sampaikan kalau Imam Syafi'i kan dituntun usolli fardhu duhri 4 rakaat misal bagi berarti ada makmum dari saya sholat duhur 4 rakaat dan makmum pada kiblat ke ta'ala. Itu runtut sekali. Imam Hanafi menyampaikan bahwa sholat duhur itu mesti 4 rakaat. Jenenge sholat mesti ngadep
kiblat, ya kan? Jadinya suatu tempat rakaat dan sholat saya yang saya kerjakan mesti lillahi ta'ala. Maka langsung kemenangan Habib Allahu Akbar. Tidak diri ngomong saya sholat dulu. Tidak perlu diterjemahkan macam-macam. Karena Gusti Allah seperti ini diurut 4 rakaat. Cara kasarnya tidak usah diurui. Nah itu silakan pendapatnya masing-masing. Oke, itu terkait dengan beberapa tingkatan niat yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita ketahui bersama bahwa semuanya itu diperbolehkan dan semuanya ada maksud tujuannya tertentu masing-masing atau tertentu. Kalau dalam artian sudah punya niat cara masing-masing. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri barangkali? Barangkali aja. Baik yang laki-laki perempuan, kayaknya yang laki-laki ini semuanya pintar semuanya karena dari awal sampai akhir tidak ada yang bertanya. Berarti hebat-hebat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Boh ngerti ini ku paham, boh ngerti ini gak paham. Tapi saya positif thinking, mudah-mudahan ngerti ini paham. Oke, ada? Baca, walaupun ada nanti bisa di luar arena. Baik, sementara itu yang perlu kita bahas, yang perlu kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini dan seterusnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta moga-moga yang semakin mendekati bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan iman, Islam, dan usia kita diberikan panjang umur barokah sehingga bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu 'afiu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.